Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi yang mana teman-teman di sini ada edaran terbaru ya terkait dengan pengangkatan tenaga honorer. Ini menjadi P3K penuh waktu ataupun menjadi P3K paruh waktu. Yang mana teman-teman kalau kita lihat surat edaran ini dikeluarkan pada 11 Januari 2025 teman-teman. Nah, yang menjadi poin pokok teman-teman, jadi ada informasi tegas ya di dalam surat edaran itu yang mana hati-hati ya bagi honorer kategori ini yang tidak ikut edaran ini, artinya tidak merespon ya surat edaran ini bisa dipecat teman-teman ya, atau bisa di PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, sebenarnya kalau ini hubungannya dengan yang rekan-rekan ya. Jadi untuk tenaga honorer yang kemarin sudah diumumkan ya, entah itu yang mendapatkan kode R2 ataupun R3, artinya ini bagi rekan-rekan yang tidak mendapatkan informasi ya. Jadi bagi yang seperti ini berarti kan sudah aman ya. Jadi ya R2 atau R3 yang dapat L, kode L berarti kan dia sudah lulus ya. Artinya dia sudah nanti menjadi P3K penuh waktu. Nah, ini bagi rekan-rekan yang belum melakukan pendaftaran, ini untuk yang kode R2, R3 ya. Nah, ini nantinya ya, ataupun bagi teman-teman ini tentunya bagi tenaga honorer itu yang belum mengikuti pelaksanaan P3K. Ya, jadi kalau ya sudah R2, R3 ya dapat L untuk P3K penuh waktu, untuk yang belum dapat ya, berarti nanti akan pertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini teman-teman hasil dari koordinasi teman-teman ya antara PNRB, BKN teman-teman ya, terus dari Kemendagri dan gubernur ya ataupun wali kota di seluruh Indonesia. Nah, di sini ada satu daerah teman-teman ini yang mengeluarkan surat edaran yang mana di sini ada tindak lanjut penyelesaian tenaga non ASN. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat edaran ini dikeluarkan di 11 Januari 2025 yang mana kalau kita lihat teman-teman ada di poin C ini sangat tegas teman-teman ya. Jadi hati-hati bagi tenaga honorer yang belum melakukan pendaftaran ya. Nah, di sini teman-teman ada membuat surat pernyataan bermaterai dan melakukan pemutusan hubungan kerja ya. Jadi bisa di PHK ya bagi tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN. Berarti ini kan yang masuk di kategori 1 teman-teman ya. Namun tidak melakukan pendaftaran P3K periode 2 hingga batas waktu 15 Januari. Ini bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja ya. Jadi artinya bisa diberhentikan ya. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ya surat edaran ini nanti isinya apa saja ya, nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk edaran terbaru ya terkait dengan pengangkatan tenaga honorer ini menjadi P3K penuh waktu ataupun menjadi P3K paruh waktu ya. Nah, kita akan bahas yang pertama ya. Jadi kemarin sudah ada rapat koordinasi teman-teman ya, ini antara PNRB, Menteri Dalam Negeri ya, Kepala BKN dan juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mana kemarin kita sudah bahas ada 5 langkah ya dalam penyelesaian tenaga non ASN. Terus berikutnya teman-teman kemarin kita juga sudah bahas mengenai pertimbangan penataan tenaga non ASN ya. Salah satunya ya memang tidak adanya PHK massal, dan juga bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan informasi ya, itu nanti tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini. Jadi bisa menjadi P3K paruh waktu yang mana nanti tidak mengurangi pendapatan saat ini ya. Oke, yang berikutnya kemarin juga ada terkait dengan pendataan tenaga non ASN ya. Itu kemarin kurang lebih ada sekitar 2 juta lebih teman-teman ya. Ini untuk tenaga non ASN yang mana tentunya bagi tenaga-tenaga non ASN yang sudah masuk di dalam database BKN itu menjadi prioritas. Ya, ini ya.
Jadi tenaga non ASN ini menjadi prioritas penyelesaian terkait dengan tenaga honorer di tahun 2025 ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ada surat edaran ya dari Gubernur Jawa Timur tahun 2025 ini. Kalau kita lihat tanggal 11 Januari 2025 ini kemarin ketika saat rapat teman-teman ya, saat rapat dengan Kemendagri dan kementerian lainnya, itu memang Pak Sekda Jatim sudah menjelaskan ya bahwa terkait dengan tenaga honorer itu nanti akan diselesaikan ya, baik yang menjadi P3K penuh waktu ya ataupun menjadi P3K paruh waktu ya. Nanti kita akan cek informasi dari Sekda Jatim. Nah, di sini teman-teman, ini setelah hasil dari tindak lanjut ya, hasil dari rapat koordinasi tersebut ya, di sini dari Gubernur Jawa Timur ini mengeluarkan surat edaran mengenai tindak lanjut penyelesaian tenaga non ASN. Nah, ini mungkin di daerah-daerah lain juga sudah mungkin ada edaran ya, atau mungkin ada pemberitahuan. Nanti teman-teman bisa memberikan informasi di komentar di video ini. Nah, di sini teman-teman ya, yang membuat penekanan ya. Jadi untuk tenaga honorer harus waspada yang masuk dalam database PKN itu teman-teman segera untuk mengikuti pendaftaran. Ya, yang mana memang kalau kita lihat untuk yang periode 2 ini kan masih diberikan kesempatan teman-teman ya. Untuk yang periode 2 ini kan masih diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran ya, itu sampai dengan di 15 Januari 2025. Ya, paham ya, ini khusus untuk yang belum melakukan pendaftaran. Jadi yang memenuhi persyaratan ya, baik itu yang database PKN ataupun yang honorer yang sudah 2 tahun ya, yang di instansi pemerintah. Nah, ini teman-teman, ini kalau yang tidak melakukan pendaftaran ini bisa dilakukan PHK ya, atau pemutusan hubungan kerja. Nah, kita akan lihat dulu untuk surat edaran fullnya itu sebenarnya sebagai bagaimana ya. Nah, yang pertama teman-teman, di sini kalau kita lihat ya, surat edaran ini ditujukan untuk kepala daerah kepala perangkat daerah ya di seluruh provinsi Jawa Timur. Ini informasinya adalah menindaklanjuti hasil rapat dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Januari 2025. Terdapat beberapa kebijakan yang harus disampaikan ya kepada tenaga non ASN berkaitan dengan kebijakan kepada tenaga non ASN yang tidak mendaftar atau mengikuti tahapan penerimaan P3K periode 2 dengan langkah sebagai berikut. Ya, jadi yang tenaga non ASN ya. Nah, yang yang belum melakukan pendaftaran di periode 2 ini. Yang pertama, tahapan penyelesaian tenaga non ASN secara nasional saat ini masih dilakukan penataan melalui beberapa mekanisme, yaitu pengangkatan sebagai P3K penuh waktu ya, dan P3K paruh waktu. Sudah clear ya. Yang prosesnya masih berlangsung ya sampai dengan tahun 2025 dengan jumlah tenaga non ASN yang harus diselesaikan adalah 28.326. Ini khusus di Jawa Timur ya, teman-teman ya. Terus poin 2, berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, Menpan RB tanggal 12 Desember 2024, perihal penganggaran gaji dan bagi pegawai non ASN yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetap menganggarkan gaji pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi. Jadi ingat ya, jadi kunci poinnya adalah yang sedang mengikuti proses seleksi, entah itu nanti di tahap 1 ataupun di tahap 2 ya, hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan mekanisme P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Sudah clear teman-teman ya. Jadi yang dianggarkan itu adalah tetap yang mengikuti proses seleksi ya. Terus berikutnya di poin 3, hal ini menjelaskan bahwa penganggaran gaji bagi tenaga non ASN hanya dikhususkan bagi tenaga non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi CASN, baik penerimaan periode 1 maupun periode 2. Sudah clear ya. Jadi penganggaran untuk teman-teman yang melakukan proses CASN. Berikutnya di poin 4, dalam rangka penyelesaian tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepala perangkat daerah diwajibkan untuk mendorong tenaga non ASN yang berada di unit kerja masing-masing untuk segera mendaftar P3K periode 2 dengan batas waktu pendaftaran sampai dengan 15 Januari 2025. Sudah clear ya. Ini sesuai dengan surat edaran dari BKN ya, mengenai jadwal pendaftaran di tahap 2 ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum dapat ya, bisa cek aja di laman kita masdiokadea.com. Di sini sudah ada edaran terkait pendaftaran periode 2 yang mana di perpanjang ya sampai dengan 15 Januari 2025. Oke ya. Nah, berikutnya, ini yang poin 5 ya. Apabila terdapat tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN, jadi kuncinya ini ya, karena ini yang menjadi poin fokus kan yang di tahap 1 kemarin. Jadi sudah dibuka di tahap 1 ya, di periode 1, tapi teman-teman tenaga honorer yang belum yang sudah dapat
terdaftar di dalam database BKN dan tidak mengikuti penerimaan CASN pada tahun 2024, termasuk penerimaan P3K periode 2 sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penyelesaian tenaga non-ASN tersebut untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah masuk di dalam database BKN ya, jadi yang belum mendaftar ya, yang belum mendaftar di tahap 1 ataupun yang nantinya ya tidak mendaftar di tahap 2. Jadi sudah diberikan kesempatan tahap 1 ataupun tahap 2 ya. Nah, maka ini bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja ya, karena memang tadi sudah clear ya. Jadi yang masih dianggarkan untuk penganggaran gaji itu kan bagi yang mengikuti proses seleksi CASN 2024 ya, baik nanti tahap 1 maupun di tahap 2. Paham ya? Terus yang ini ini khusus ya teman-teman. Terus di sini teman-teman bagi mungkin ada yang sudah keluar ya, meninggal dunia ataupun sudah pensiun, ini untuk dilakukan konfirmasi ya. Jadi perangkat daerah itu memberikan konfirmasi kepada tenaga-tenaga non-ASN yang tidak mengikuti pendaftaran di tahap 1 maupun 2 itu dikarenakan apa? Itu untuk memberikan keterangan ya, apabila nanti sudah submit atau belum resume ya, atau mungkin ada ya yang sudah meninggal dunia, tidak aktif bekerja atau masuki usia pensiun. Nah, di sini terakhir adalah membuat surat pernyataan permata dan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, namun tidak melakukan pendaftaran P3K periode 2 hingga batas waktu 15 Januari 2025 ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi bagi rekan-rekan ya yang terdaftar di dalam database BKN itu ya, untuk segera melakukan pendaftaran terakhir adalah 15 Januari 2025 ya, biar masuk biar masuk poin-poin ya dalam penyelesaian tenaga honorer ya. Kemarin sudah ada 6 langkah dalam penyelesaian tenaga honorer. Itu teman-teman ya. Jadi informasinya mungkin nanti kita akan bahas untuk video berikutnya ya, untuk mengenai P3K penuh waktu ataupun di P3K paruh waktu ya. Jangan lupa untuk terakhir pendaftaran teman-teman, P3K untuk di tahap 2 ini ya masih diberikan kesempatan sampai 15 Januari 2025. Oke teman-teman ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.